pemanfaatan sampah plastik menjadi salah satu isu yang Penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan hampir setiap penjuru lingkungan. Keberadaan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah data dari Halo semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 10-4 akan menjelaskan bagaimana proses pirolisis mengubah bahan dasar sampah plastik menjadi bahan alternatif lain, yaitu BBM. Sebelum kita memulai video ini, nggak asik dong kalau kita nggak perkenalan dulu. Iya. Jadi izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentino Falswafian dari kelas 10-4 nomor absen 32. Saya Gabriel Alfa Permana Putra dari kelas 10-4 nomor absen 12. Saya Feliciana Amanatania dari kelas 10-4 nomor absen 9. Saya Benedikta Kanugrani Gusti dari kelas 10-4 nomor absen 6. Saya Rafaela Fasdina Nandi dari kelas 10-4 nomor absen 26. Dan saya Mutiara Salameza nomor absen 22. Selamat menyaksikan. Jadi, permasalahan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta, kami mengambil permasalahan pembakaran sampah yang ada, yaitu seperti yang ada di gambar sini. Contoh pembakaran sampah di dalam lingkungan SMA Negeri 8 Surakarta sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa teratasi dengan baik. Maka dari itu, kami memilih untuk membuat pirolisis agar untuk meringankan dan mengalokasikan sampah plastik menjadi bahan alternatif yang lebih berguna. Dari rumusan masalah tersebut, tentu kita harus mendapatkan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan dan pembakaran sampah. Salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan limbah sampah plastik yaitu dengan menciptakan sebuah alat yang dinamakan pirolisis sampah plastik. Pirolisis merupakan sebuah alat yang dapat mengubah sampah plastik menjadi BBM ramah lingkungan dengan cara memanaskan sampah plastik tanpa oksigen atau bereaksi kimia lainnya. Teman-teman, jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita membuat pirolisis? Jadi pirolisis ini dibuat untuk mengurangi limbah atau sampah plastik yang biasanya kita temukan di SMA Negeri 8 Surakarta. Hal ini merupakan kegiatan ramah lingkungan karena jika dibandingkan dengan pembakaran sampah plastik, akan jauh lebih baik jika sampah plastik tersebut kita buat menjadi bahan alternatif menjadi BBM. Kemudian sampah plastik ini merupakan bahan yang susah untuk teruraikan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mendukung adanya proses daur ulang dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan ide untuk ekonomi kreatif. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah selang kurang lebih 3 meter, wadah kaleng, tang, konektor, pipa aluminium, lem, air, dan sampah plastik. Terdapat 2 bagian yang harus kita buat, yaitu yang pertama adalah konduktornya dan juga alat pirolisisnya. Yang pertama, mari kita buat konduktornya. Caranya adalah 1. Siapkan selang yang cukup panjang, kemudian bentuk melingkar dengan ukuran lebih kecil dari mulut konduktornya, agar selama pembuatan hingga tingginya mencapai 3 atau 4 hingga tinggi kaleng konduktor. Yang kedua, masukkan selang yang sudah dibentuk ke dalam kaleng konduktor, lubangi bagian bawah kaleng, keluarkan sedikit bagian selang yang akan menjadi tempat keluarnya, dan yang terakhir, lubangi bagian atas kaleng konduktor untuk tempat masuknya pipa aluminium. Yang kedua, cara membuat alat pirolisis. Yang pertama, bengkokkan pipa premium hingga membentuk huruf L pada kaleng yang akan menjadi tempat pembakaran. Yang kedua, lubangi tutupnya di bagian tengah dan masukkan bagian pipa aluminium yang pendek ke dalam lubang ini. Pipa yang panjang disambungkan ke kaleng konduktor. Yang ketiga, dekatkan pipa pada kaleng dengan lem yang tahan panas. Pada kaleng yang akan menjadi tempat pembakaran harus diusahakan agar benar-benar kedap udara. Yang keempat, beri dudukan pada kaleng konduktor karena letaknya lebih tinggi setelah laut pirolisis berhasil diselesaikan. Jadi, cara untuk pembuatan pirolisis menurut
internet yang saya baca, itu yang pertama, memotong sampah plastik menjadi potongan yang sangat kecil. Lalu, mengukur berat sampah plastik. Kemudian, memasukkan sampah plastik ke dalam reaktor pirolisis. Lalu yang keempat, merapatkan tutup reaktor untuk mencegah kebocoran uap. Setelah itu, dipanaskan sampah plastiknya menggunakan kompor gas. Setelah dipanaskan, atur suhu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lalu, memantau suhu selama berlangsungnya proses, jadi jangan ditinggal. Kemudian, mengumpulkan dan menyaring minyak hasil pirolisis. Dan yang terakhir, kita dapat menguji minyak tersebut. Terima kasih. Pada alat pirolisis ini, kita memiliki dua buah kondensor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi salah satu kondensor dengan limbah plastik yang sudah dipotong mengecil. Apabila kondensor sudah penuh, maka kita tutup rapat kembali kondensor tersebut. Langkah yang kedua, kita akan mengalirkan air pada salah satu kondensor. Perlu diingat, pada kondensor ini terdapat dua buah lubang. Lubang yang pertama bagian bawah berfungsi untuk mengalirkan air masuk, sedangkan yang atas berfungsi untuk mengalirkan air keluar. Setelah air dimasukkan, kita nyalakan kondensor ini dengan api yang konstan. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan menyesuaikan tekanan di dalam kondensor. Minyak yang dihasilkan akan dikeluarkan oleh lubang yang terdapat pada salah satu kondensor. Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan cara penerapan dari pirolisis yang mengubah sampah plastik menjadi sampah BBM. Yang pertama adalah sebagai bahan bakar mesin dan kendaraan. Minyak pirolisis dapat digunakan sebagai alternatif solar atau yang biasa digunakan pada mesin truk ataupun bis setelah proses pemurnian lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah sebagai bahan bakar industri. Dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler, tungku, atau clean industri seperti tekstil, semen, dan manufaktur lain. Lalu sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Ekstraksi minyak pirolisis tentu bisa diolah kembali menjadi bahan baku industri di petrokimia seperti pelarut, wax, atau bahan plastik lain. Sebagai campuran bahan bakar konvensional, bisa dicampurkan dalam solar atau bensin konvensional yang dapat kita gunakan dalam kendaraan kita pribadi sendiri. Dari pirolisis plastik memiliki banyak sekali manfaat selain untuk mengurangi sampah plastik di sekitar SMA Negeri 8 Surakarta. Namun pirolisis ini juga dapat menjadi suatu mata pencaharian baru bagi orang-orang di sekitar SMA Negeri 8 Surakarta dan masyarakat lain. Sekian, terima kasih. Sekian video penjelasan cara pembuatan pirolisis dari kami. Terima kasih. Dadah.